Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk menginstal aplikasi Erapod. Namun, sebelum kita menginstal, di sini ada dua file yang sudah saya zip. Yang pertama yaitu Erapod kurang dari 5 tahun. Artinya, Erapod ini khusus sekolah yang masa operasionalnya kurang dari 5 tahun. Dan yang satu adalah Erapod untuk sekolah yang masa operasionalnya sudah lebih dari 5 tahun. Yang membedakan adalah jumlah yang harus diinstal. Jadi, untuk sekolah yang di bawah 5 tahun, menginstalnya dimulai dari versi pertama yaitu V1. Setelah V1 di-update ke versi V1.1, kemudian V1.2. Dari versi V1.2 ini, operator Erapod melakukan tarik data ke aplikasi Dapodik. Jadi, aplikasi Erapod mengambil data, baik itu guru, peserta didik, data identitas sekolah, dan yang lainnya, dimasukkan ke aplikasi Erapod. Setelah datanya masuk, operator Erapod logout, kemudian melanjutkan ke updater versi V1.2 ke versi 2. Kemudian dari 2.0, updaternya ke versi 2.1, baru ke versi 2.1.1. Dikarenakan di versi 2.1 masih ada beberapa bug yang disempurnakan di versi 2.1.1. Dan setelah di versi 2.1.1 baru diupdate ke versi 2.2. Kalau untuk sekolah yang lebih dari 5 tahun, cukup mulai menginstalnya dari versi V2. Ya. Di sini tidak ada V2 ya. Di sini ada V2. Karena V1 ini adalah installer dan yang lainnya adalah updater. Sedang di sekolah yang lebih dari 5 tahun, di sini sudah saya siapkan installernya V2. Jadi bisa langsung menginstal dari versi V2, kemudian di-updater ke versi 2.1, kemudian updater lagi ke 2.1.1, baru ke 2.2. Oke, langsung saja saya tunjukkan. Ya, prosesnya sama ya, sekali lagi. Yang membedakan adalah kalau kurang dari 5 tahun, prosesnya dimulai dari versi V1. Namun kalau lebih dari 5 tahun, silakan menggunakan V2, installer V2 sampai ke versi terakhir saat ini yaitu 2.2 ya. Oke, langsung saja saya tunjukkan. Saya ekstrak dulu aplikasinya. Dan jangan lupa, setiap kali menginstal aplikasi Erapod, gunakan klik kanan Run as Administrator ya. Sekali lagi di sini belum ada aplikasi Erapod ya. Belum ada aplikasi Erapod. Saya akan menginstal. Ini installernya. Klik kanan Run as Administrator. Yes. Lanjut.
Saya setuju, lanjut ya. Pasang, tunggu sampai prosesnya selesai. Apakah aplikasi Erapod ini bisa dikerjakan di banyak komputer? Bisa ya. Seperti settingan UNBK, kita menggunakan LAN ya, biar lebih cepat. Karena kalau kita menggunakan WiFi, jelas klien yang bisa terhubung dengan kita sedikit. Ya. Jadi jangan langsung menginstal pada updater ya. Harus menginstal pada installernya dulu. Installernya yaitu V1 atau V2. Karena kalau kita menginstal langsung di updaternya, maka aplikasi Erapod tidak akan bisa berjalan dengan seharusnya ya. Oke, lanjut saja ya. Tambahkan file, jalankan aplikasi Erapod, kita tutup saja, selesai ya. Ini baru installer. Nanti baru kita pindah ke nih updater versi 1 ke versi 1.1. Oke, kita lanjut menginstal ke versi v1.1. Klik kanan, run as administrator, yes, lanjut, saya setuju, lanjut, pasang. Oke, ketika muncul tampilan ini seperti ini, disilang, klik lanjut, centangannya kita hilangkan saja, selesai. Kemudian kita klik V1.1 ke V1.2, klik kanan, sama ya tekniknya atau caranya, run as, yes, lanjut, saya setuju, lanjut, pasang. Tunggu sampai selesai. Sama, ketika muncul tampilan seperti ini, kita klik silang, lanjut ya, centang atas kita buang, selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke versi V1.2 ke versi 2, kita akan mengambil data ke Dapodik dulu ya. Ini aplikasinya Erapod SMP. Double klik atau diklik satu kali enter, atau klik kanan open juga bisa ya, terserah. Ya, ini tampilannya. Usernya ini adalah admin. Passwordnya yaitu admin 123456. Standar ya. Saya tunjukkan ya. Kemudian levelnya yaitu admin, tahunnya ini dibiarkan saja, kita tidak usah merubahnya. Kemudian kita klik login. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik ini ya, ambil data Dapodik ya, ambil data Dapodik. Kemudian kita klik sinkron semua data. Kita tunggu sampai selesai. Yang paling lama adalah di bagian ini, data siswa, karena
semakin banyak jumlah siswanya, maka proses penarikan datanya juga semakin lama. Semakin sedikit peserta didiknya, maka proses penarikan datanya juga semakin singkat. Dan termasuk segi spek komputer atau laptop yang digunakan ya. Semakin speknya kecil ya semakin lama pula ya. Setelah selesai, kita cek di bagian dashboard. Di bagian sini sudah ada data, tetapi ini bukan sekolahan saya ya. Tapi tidak masalah, nanti kita ambil data lagi di versi berikutnya ya. Keluar, kemudian kita tutup, kita lanjutkan ke versi ini ya, versi 1.2 ke 2. Sama, klik kanan, run administrator, langkahnya sama, install sampai selesai. Setelah selesai menginstal v1.2 ke v2, kita menginstal updater versi v2 ke v2.1. Setelah selesai, kita install v2 1.1. Dan yang terakhir kita updater ke 2.1 ke 2.2. Kemudian kita lakukan tarik data lagi. Saya buka lagi. Oke, tampilannya seperti ini ya. Versi v2.2. Admin, passwordnya sama, kemudian kurikulumnya paket 2013, levelnya yaitu admin, kata sandinya ya. Kemudian ini sudah muncul 2020-2021 ganjil, masuk. Kemudian ya masih salah ya, kita tarik data lagi, ambil data Dapodik, sinkron semua data ya. Ini sudah kelihatan ya, sekolahnya sudah berubah. Jadi pastikan data di Dapodik kalian itu sudah fix ya, mulai dari data peserta didik, data guru, alamat sekolah ya, pokoknya data Dapodik diusahakan selengkap-lengkapnya ya, karena nanti ketika cetak rapot juga muncul seperti kelengkapan ya, ada alamat, ada anak ke pekerjaan orang tua, nomor HP dan yang lainnya ya. Jadi tolong untuk operator Dapodik diusahakan selengkap mungkin ya. Jadi jangan hanya dikasih main atau mungkin alamatnya dibiarkan kosong dan yang lainnya ya. Kita usahakan sebagai operator Dapodik memberikan data yang selengkap mungkin ya.
Semoga bermanfaat videonya.